6 kebiasaan yang akan menghancurkan dagingmu dan membebaskan rohmu. Iblis tidak ingin kamu mendengar ini. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang keras, tetapi benar. Kamu tidak akan pernah berjalan dalam kuasa roh jika kamu masih memberi makan keinginan dagingmu. Dan aku tidak hanya berbicara tentang dosa-dosa besar. Aku berbicara tentang kompromi halus, kemalasan rohani, mengejar kenyamanan, mesto karakter mematikan perasaan alih-alih mendekat lebih dalam. Galatia 5:17 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya saling bertentangan. Apakah kamu mendengarnya pertentangan perang sebuah pertempuran? Setiap hari kamu memberi makan salah satu dari dua hal dagingmu atau rohmu, dan yang kamu beri makan itulah yang menang. Itulah sebabnya kamu merasa terjebak. Itulah sebabnya kamu diselamatkan tetapi tidak bebas. Itulah sebabnya rohmu rela, tetapi hidupmu tetap suam kuku. Karena kamu mencoba menjalani hidup yang dipenuhi roh, sambil memberi dagingmu semua yang diinginkannya. Tetapi inilah kebenarannya. Roh Kudus tidak berbagi ruang dengan apa yang Yesus mati untuk menghancurkannya. Video ini bukan tentang memperbaiki perilaku. Ini tentang transformasi. Ini tentang mematikan apa yang sedang membunuhmu dan membangkitkan apa yang Tuhan telah tanamkan di dalam dirimu. Aku akan menunjukkan kepadamu 6 kebiasaan rohani yang akan menyalibkan dagingmu dan menghidupkan rohmu. Ini bukan rutinitas religius. Ini adalah senjata kerajaan. Dan jika kamu menggunakannya, hidupmu akan berubah. Tidak ada lagi damai palsu. Tidak ada lagi iman dangkal. Tidak ada lagi doa kering. Tidak ada lagi kekristenan tanpa kuasa. Ini untuk mereka yang sudah selesai bermain gereja dan siap berjalan dalam kuasa. Apakah kamu siap? Maka mari kita mulai dengan senjata pertama. Nomor 1, puasa. Laparkan apa yang membunuhmu. Jika kamu ingin membunuh dagingmu, kamu tidak bisa hanya melaparkan dosa. Kamu harus melaparkan sistem yang membuat dosa tetap hidup. Dan salah satu cara tercepat untuk melakukannya adalah puasa. Mari kita jujur. Dagingmu ingin terus diberi makan. Ia menginginkan kenyamanan, kesenangan kendali, dan perhatian. Dan setiap kali kamu memberinya makan, suaranya menjadi semakin keras. Tetapi puasa-puasa melakukan sesuatu yang sangat kuat. Puasa mengatakan kepada dagingmu, kamu tidak berkuasa di sini. Yesus berkata dalam Matius 6:16, apabila kamu berpuasa bukan jika. Puasa bukan pilihan bagi murid. Itu diasumsikan. Mengapa? Karena puasa mematikan selera dunia, sehingga rohmu dapat mendengar surga dengan jelas. Puasa melemahkan suara pencobaan. Ia mengatur ulang kepekaan rohanimu. Puasa mematahkan siklus yang tidak bisa dipatahkan oleh doa saja. Yesus berkata dalam Markus 9:29 bahwa beberapa roh tidak keluar kecuali dengan doa dan puasa. Ini bukan hanya tentang roh jahat. Ini tentang benteng-benteng dalam hidupmu sendiri. Beberapa dari kalian telah berdoa menangis dan memohon kepada Tuhan untuk membebaskanmu dari sesuatu, tetapi kamu tidak pernah berpuasa. Dan alasannya sederhana, dagingmu masih memegang kendali. Puasa bukan hukuman, puasa adalah pemurnian. Puasa bukan kelaparan, puasa adalah pengudusan. Puasa bukan tentang mengesankan Tuhan, puasa tentang menyerahkan kendalimu. Kamu ingin kejelasan, berpuasalah. Kamu ingin terobosan, berpuasalah. Kamu ingin hatimu kembali lapar akan Tuhan, berpuasalah. Itu tidak harus rumit. Mulailah kecil. Puasalah 1 kali makan. Puasalah dari media sosial. Puasalah dari hal yang dagingmu raih setiap kali kamu merasa tidak nyaman. Dan ketika kamu merasakan lapar itu, jangan lari darinya. Masuklah lebih dalam. Karena puasa akan dengan cepat menunjukkan apa yang selama ini mengendalikan hidupmu. Kamu akan menemukan betapa kecanduanmu pada makanan, pada menggulir layar,
pada hiburan pada validasi. Dan itu adalah anugerah. Karena sekarang, kamu dapat memilih sesuatu yang berbeda. Puasa memberi ruang bagi rohmu untuk bangkit. Puasa menurunkan daging dari tahtanya. Puasa mengingatkan jiwamu siapa yang berkuasa dan menempatkan hatimu untuk mendengar apa yang Tuhan telah coba katakan sejak awal. Ingin membangunkan rohmu, maka laparkan apa yang sedang membunuhnya. Nomor 2, makan setiap hari dari firman. Kekurangan gizi rohani membunuh. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang berani. Kamu tidak kalah dalam pertempuran rohani karena kamu lemah. Kamu kalah karena kamu kekurangan gizi rohani, dan musuh menyukainya. Daging itu keras. Ia ingin dihibur, dialihkan dimatikan, dan dipenuhi dengan kebisingan. Tetapi rohmu hanya makan kebenaran. Dan kebenaran ditemukan dalam firman Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 4, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Dengan kata lain, jika Alkitab bukan roti harianmu, maka kamu sedang melaparkan rohmu. Dan ketika rohmu kelaparan daging, mengambil alih. Itulah sebabnya kamu terus kembali ke dosa yang sama. Itulah sebabnya emosimu menguasaimu. Itulah sebabnya pencobaan terasa lebih kuat daripada kebenaran. Karena kamu memberi makan tubuhmu 3 kali sehari, dan rohmu sekali seminggu. Jika kamu ingin membunuh daging, berhentilah memberinya kebohongan, dan mulailah memberi rohmu kehidupan. Firman Tuhan bukan sekadar buku, ia adalah senjata. Efesus 6:17 menyebutnya pedang roh. Itu berarti setiap kali kamu membuka Alkitab, kamu tidak hanya membaca kamu sedang berperang. Kamu sedang menebas kebingungan penipuan, ketakutan hawa nafsu, kesombongan, dan setiap kebohongan jahat yang mencoba bersarang di pikiranmu. Izinkan aku bertanya apa hal pertama yang kamu raih di pagi hari ponselmu atau Alkitabmu. Karena apa yang pertama kamu raih menunjukkan siapa yang kamu izinkan memimpin. Firman Tuhan memperbarui pikiranmu dalam Roma 12:2, menguatkan imanmu dalam Roma 10:17, menegur hatimu dalam Ibrani 4:12, dan membangunkan rohmu. Dan jika kamu tidak berada di dalamnya setiap hari, jangan heran jika kamu terus jatuh secara rohani. Ini bukan tentang legalisme. Ini tentang bertahan hidup. Kamu tidak bisa memenangkan perang tanpa pedangmu. Kamu tidak bisa bertumbuh tanpa makanan. Kamu tidak bisa mendengar Tuhan dengan jelas jika kamu tidak pernah mendengarkan apa yang sudah Ia katakan. Iblis tidak keberatan kamu pergi ke gereja pada hari Minggu selama Alkitabmu tetap tertutup sepanjang minggu. Jadi bukalah setiap hari. Lahaplah, renungkan, hafalkan, biarkan firman itu membasuhmu, menegurmu, mengoreksimu, dan mengubahmu. Karena ketika firman hidup di dalam dirimu, daging tidak bisa terus memegang kendali. Nomor 3, doa yang sungguh-sungguh. Lebih sedikit berbicara kepada manusia, lebih banyak berbicara kepada Tuhan. Doa bukan rencana cadangan. Doa adalah rencana pertempuran. Terlalu banyak orang Kristen hidup dalam kekeringan rohani karena mereka memperlakukan doa sebagai pilihan terakhir, bukan sebagai respons pertama. Tetapi jika kamu ingin menyalibkan daging dan membangunkan rohmu, kamu harus berdoa. Dan aku tidak berbicara tentang doa-doa manis dan sopan di meja makan. Aku berbicara tentang doa yang nyata, mentah, dan berapi-api. Doa yang membuat roh jahat gelisah. Doa yang mengubah atmosfer. Doa yang mematahkan belenggu. Yakobus 5:16 berkata, "Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Itu berarti ketika kamu berdoa surga bergerak. Ketika kamu berdoa neraka mundur. Ketika kamu berdoa rohmu bangkit dan dagingmu duduk diam. Tahukah kamu mengapa doa terasa sulit? Karena dagingmu membencinya. Daging ingin menguasai. Doa menyerahkan kendali. Daging ingin perhatian. Doa memberikannya kepada Tuhan. Daging ingin kemudahan. Doa menuntut disiplin. Itulah sebabnya saat kamu mulai berdoa, ponselmu bergetar. Kamu tiba-tiba ingat semua hal yang lupa kamu lakukan.
kamu mendadak mengantuk atau merasa sibuk. Itu adalah peperangan rohani. Tetapi kebenarannya adalah ini. Kamu tidak bisa berjalan dalam kuasa jika kamu tidak hidup dalam doa. Lihat Yesus, dia adalah anak Allah. Namun, dia pun terus-menerus menarik diri untuk berdoa. Lukas 5:16 berkata, tetapi Yesus sering mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Jika Yesus membutuhkan doa untuk tetap selaras dengan Bapa, betapa lebih lagi kita. Doa bukan ritual. Doa adalah hubungan. Doa bukan monolog. Doa adalah dialog. Doa bukan tentang penampilan. Doa tentang kehadiran. Beberapa dari kalian begitu cemas, begitu bingung, begitu lelah. Dan itu karena kamu berbicara kepada semua orang tentang masalahmu, kecuali kepada Tuhan. Roh dibangunkan ketika kamu menyendiri bersamanya. Ketika kamu mencurahkan jiwamu, ketika kamu menangis, ketika kamu menunggu, ketika kamu mendengarkan, ketika kamu memuji. Doa membunuh kesombongan. Doa membunuh kecemasan. Doa membunuh ketergantungan pada diri sendiri. Doa membunuh gangguan. Doa membunuh segala sesuatu yang digunakan daging untuk menahanmu. Jadi jangan menunggu momen yang sempurna. Jadikan doa ritmemu jangkarmu, bahan bakarmu, senjatamu. Karena ketika kamu berbicara kepada Tuhan, lebih banyak daripada kepada manusia, rohmu tidak hanya bertahan, ia akan bertumbuh. Nomor 4, pertobatan setiap hari. Kamu tidak bisa membunuh apa yang masih kamu sembunyikan. Kamu tidak bisa menaklukkan apa yang masih kamu sembunyikan. Kamu tidak bisa membunuh daging jika kamu masih melindunginya. Dan kamu tidak bisa membangunkan rohmu jika dosamu masih duduk nyaman di dalam kegelapan. Mari kita jujur. Gereja modern telah melupakan kuasa pertobatan. Kita menyukai kasih karunia. Kita menyukai berkat, tetapi pertobatan itu berantakan. Itu merendahkan. Itu menelan harga diri kita. Tetapi dengarkan aku. Kamu tidak akan pernah berjalan dalam kuasa rohani tanpa pertobatan setiap hari. Aku tidak berbicara tentang permintaan maaf yang penuh rasa bersalah. Aku berbicara tentang pertobatan yang dalam, yang membunuh daging dan membangunkan roh. Seperti yang Daud serukan dalam Mazmur 51. Ciptakanlah hati yang bersih di dalam diriku ya Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Pulihkanlah kepadaku sukacita keselamatan-Mu. Daud tidak hanya ingin diampuni, dia ingin diubahkan. Pertobatan bukan peristiwa satu kali di altar. Pertobatan adalah sikap hati setiap hari. Itu adalah bangun pagi dan berkata, Tuhan selidikilah aku, bersihkan aku, koreksi aku bunuh apapun di dalam diriku yang tidak menyerupai Engkau. Karena daging berkembang dalam kerahasiaan, daging bertahan dengan alasan, daging bersembunyi di balik kalimat seperti, Aku hanya manusia, Tuhan tahu hatiku tidak ada yang sempurna. Ya Tuhan tahu hatimu. Itulah sebabnya Dia memanggilmu untuk bertobat. Bukan untuk mempermalukanmu, tetapi untuk membebaskanmu. Ketika kamu mengakui dosa, kamu tidak melemahkan perjalanan rohanimu. Kamu justru menguatkannya. Karena pertobatan membunuh kesombongan. Pertobatan mematahkan siklus. Pertobatan membuka pintu bagi kesembuhan. Pertobatan memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bergerak. 1 Yohanes 1:9 berkata, Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan kata menyucikan, bukan hanya mengampuni, tetapi menyucikan. Beberapa dari kalian telah diampuni, tetapi belum bebas karena kamu tidak pernah sungguh-sungguh bertobat. Jadi hari ini berhentilah bersembunyi, berhentilah membenarkan diri, jujurlah di hadapan Tuhan. Tarik dosa itu ke dalam terang dan lihat apa yang terjadi. Daging mati, rasa malu terangkat, dan rohmu bernapas kembali. Nomor 5, keheningan dan kesendirian. Putuskan koneksi untuk mendengar Tuhan dengan jelas. Kamu tidak mendengar suara Tuhan bukan karena Dia tidak berbicara, tetapi karena hidupmu terlalu bising. Daging menyukai gerak. Ia menyukai multitasking.
Ia mendambakan rangsangan dan gangguan. Itulah sebabnya keheningan terasa canggung. Kesendirian terasa membosankan. Keheningan terasa tidak produktif. Tetapi roh berbicara dengan lembut dengan bisikan. 1 Raja-Raja 19. 12 memberitahu kita bahwa Elia tidak mendengar Tuhan dalam angin gempa bumi atau api, tetapi dalam suara yang lembut dan tenang. Dan jika kamu ingin mendengar suara itu, jika kamu ingin rohmu dibangunkan, kamu harus membangun kebiasaan untuk menjadi tenang. Matikan kebisingan. Keluar dari jaringan. Letakkan ponselmu. Berhenti menggulir. Diamlah. Karena keheningan adalah tempat daging dihadapkan dan roh diperkuat. Yesus mempraktikkan hal ini secara konsisten. Lukas 5:16 berkata, tetapi Yesus sering mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Bukan sekali, bukan sesekali, sering. Mengapa? Karena bahkan anak Allah perlu menjauh dari manusia untuk terhubung kembali dengan Bapa. Jika dia membutuhkannya, kamu juga membutuhkannya. Jiwamu membutuhkan lebih dari sekadar khotbah hari Minggu. Ia membutuhkan pagi yang hening. Ia membutuhkan malam tanpa teknologi. Ia membutuhkan ruang kudus di mana surga mendapatkan perhatian penuhmu. Dalam keheningan roh menegur, menyembuhkan, berbicara, mengarahkan, menghibur, dan membangunkan. Dalam kesendirian kamu melihat dagingmu apa adanya. Gelisah, tidak sabar, mudah terganggu. Namun, seiring waktu ketika kamu melatih rohmu untuk beristirahat dalam hadirat Tuhan, sesuatu berubah. Kamu mulai mendengar bisikannya. Kamu mulai merasakan damainya. Kamu mulai mengenali dorongannya. Kamu tidak membutuhkan tempat retreat. Kamu hanya membutuhkan keputusan untuk menarik diri, memberi ruang diam, dan mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan. Mazmur 46:10. Cobalah hari ini. Ambil 10 menit. Tanpa musik. Tanpa gangguan. Duduklah di hadapannya. Biarkan keheningan mencabut kendali dari dagingmu, dan biarkan rohmu bangkit di hadirat Dia yang berbicara tanpa berteriak. Nomor 6, akuntabilitas. Singkapkan kegelapan untuk mematikannya. Kamu tidak bisa mengalahkan daging dalam isolasi. Biarkan aku mengatakannya sekali lagi. Bagi mereka yang menderita dalam diam, kamu tidak akan memenangkan pertempuran ini sendirian. Daging berkembang dalam kegelapan. Ia menyukai rahasia. Ia hidup dari keheningan. Tetapi saat kamu membawa pergumulan itu ke dalam terang, kuasanya mulai hancur. Itulah sebabnya akuntabilitas bukan pilihan bagi hidup yang dipimpin roh. Itu adalah keharusan. Yakobus 5:16 berkata, akuilah dosamu seorang kepada yang lain, dan doakanlah seorang akan yang lain supaya kamu sembuh. Bukan hanya diampuni, tetapi disembuhkan. Kamu telah membawa rasa bersalah, rasa malu dosa tersembunyi, dan luka lama berharap tidak ada yang pernah mengetahuinya. Namun bersembunyi tidak pernah menyembuhkanmu. Itu hanya membuat dagingmu lebih kuat dan rohmu lebih lemah. Dengarkan aku. Tuhan tidak pernah merancangmu untuk melawan dosa sendirian. Dia memberikan tubuh Kristus untuk suatu alasan. Dia memberimu gembala mentor saudara dan saudari, bukan untuk menghakimimu, tetapi untuk berjalan bersamamu. Musuh ingin kamu percaya bahwa meminta bantuan adalah kelemahan, bahwa menjadi rentan itu berbahaya, bahwa mengakui pergumulan berarti kamu gagal. Tetapi inilah kebenarannya. Kekuatan sejati dimulai dengan kejujuran. Terobosanmu mungkin hanya satu percakapan jauhnya. Kesembuhanmu mungkin datang saat kamu akhirnya berkata, aku butuh bantuan. Akuntabilitas bukan tentang pengendalian. Ini tentang perlindungan. Seseorang yang akan memeriksamu. Seseorang yang akan berdoa bersamamu. Seseorang yang akan berbicara kebenaran ketika emosimu berbohong kepadamu. Seseorang yang akan mengingatkanmu siapa dirimu yang sebenarnya di dalam Kristus. Kamu tidak membutuhkan semua orang. Kamu hanya membutuhkan seseorang. Satu orang yang saleh dan dapat dipercaya untuk berjalan bersamamu melalui api. Yaitu tidak nyaman,
yaitu merendahkan kesombonganmu. Tetapi itulah intinya, akuntabilitas membunuh daging. Kamu tidak diciptakan untuk melawan dosa sendirian di kamarmu. Kamu diciptakan untuk diasah, dikoreksi, dikuatkan, dan dikasihi dalam komunitas. Jadi berhentilah bersembunyi. Berhentilah mengisolasi diri. Berhentilah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Singkapkan kegelapan dan terang akan melakukan sisanya. Kesimpulan, jika daging mati, roh bangkit. Biarkan aku meninggalkanmu dengan kebenaran terakhir ini. Kamu tidak bisa hidup dalam kuasa kebangkitan jika kamu menolak untuk menyalibkan dagingmu. Roh Kudus tidak tertarik berbagi hatimu dengan hal-hal yang Yesus mati untuk menghancurkannya. Dia tidak menebusmu agar kamu hidup terikat terganggu dan mati rasa secara rohani. Dia menebusmu untuk kebebasan. Dan kebebasan itu dimulai dengan kebiasaan pilihan harian yang mematikan daging dan membangunkan roh di dalam dirimu. Puasa. Makan firman. Doa yang sungguh-sungguh. Pertobatan setiap hari. Keheningan dan kesendirian. Akuntabilitas yang nyata. Ini bukan kewajiban religius. Ini adalah senjata. Ini adalah tali kehidupan. Ini adalah jalanmu menuju kuasa. Kamu tidak harus hidup terjebak. Kamu tidak harus puas dengan iman yang dangkal. Kamu tidak harus bertanya-tanya mengapa kamu merasa jauh dari Tuhan. Kamu bisa bebas. Kamu bisa dipenuhi. Kamu bisa menyala kembali. Galatia 2:20 berkata, Aku telah disalibkan dengan Kristus, dan bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu bukan bahasa puitis. Itu adalah realitas baru dari hidup yang dipenuhi roh. Namun kamu harus memilihnya setiap hari, setiap pertempuran, setiap momen. Matikan daging, beri makan roh, dan hiduplah seperti seseorang yang tahu bahwa kebangkitan tidak hanya terjadi pada Yesus. Kebangkitan itu sedang terjadi di dalam dirimu sekarang.